ya, yaitu dengan tema poligami antara syariat, tanggung jawab, dan realita di masyarakat. Ya, lama itu tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami. Tinggal selentingan yang mengatakan bahwa laki-laki kadang-kala kita nah itu tuh yang suka jadi dalil. malah ngomong itu ngaco lagi, itu berarti mereka. Nah, berarti apa nih yang dirasakan ketika nih perempuan nih mendengar kata poligami nih menurut kamu nih? Nah, apa menolak poligami? Sebenarnya kalau ngomongin, kalau dengerin kata poligami, apaan sih? Apa sih? Ngapain harus dibahas ini gitu loh? Karena satu sisi tidak dipungkiri, apa sih? Mungkin semua lah fitrahnya perempuan kalau nggak dengar kata poligami mau ngapain terus langsung sedih langsung ya perempuan kan memang langsung ke perasaan kan gitu. Iya betul. Apa langsung berpikir aduh suami gue udah nggak cinta gitu kan atau yang lain-lain gitu lebih ke pada kayak gitu. Cuman kalau sekarang yang maksudnya kita dengan sama-sama terus belajar nggak dengar kata poligami itu kayak ya udahlah itu mah ibaratkan kita tahu tapi ya udah gitu loh, udah aja gitu loh. Udah lebih ke kayak ya udah ngapain sih gitu. Iya memang jadi harus pahami dalilnya itu, maksudnya dalil antara si perempuannya harus bagaimana, si laki-lakinya bagaimana. Nah kalau dari perspektif si laki-laki ya menurut aku ya dia itu ya memang harus melihat nih apakah rumah tangga yang selama ini yang dia jalankan ini apakah dia sudah memberikan kewajiban dia. Jadi maksudnya dalil dia dulu nih, dalil sebagai suami, apakah dia sudah memberikan nafkah, rumah yang layak, pakaian yang layak, sudahkah dia memberikan ilmu, sudahkah dia memberikan perlindungan, sudahkah dia memakan apa yang dia makan terus anak istrinya makan. Itu banyak banget tuh tanggung jawabnya itu, semuanya itu gitu loh. Apakah dia bisa melakukan poligami gitu loh, harus mengoreksi rumah tangganya dulu gitu loh. Nah sudahkah itu pun diajarkan bagaimana nanti kalau kita menjalani berpoligami begini. Cukup lama ya monogami bersama istrinya tuh. Iya bener juga teman-teman bahwa harus diketahui juga bukan berarti kita ngikutin Rasulullah yang suka poligami, tapi jangan salah bahwa Rasulullah juga orangnya yang setia. Pernah monogami dengan Bunda Khadijah. Jadi bukan berarti Rasulullah bisa poligami udah kita juga bisa, itu enggak juga gitu loh. Tetap Rasulullah tuh justru setia sampai akhirnya Rasulullah ke Mekah, balik lagi kan ke Mekah sampai tidur di makamnya Bunda Khadijah. Kan berarti tandanya apa? Sesayang itu, sesetia itu gitu loh sebenarnya. Nah, dengan turunnya poligami ini kan kita juga harus paham bahwa kenapa nih poligami turun, kenapa Nabi Muhammad diperintahkan poligami, kan harus di situnya tuh. Iya, betul. Ya, mungkin penekanannya di sini ya, tidak ada kisah dari bersama yang memang itu Allah mungkin mempersiapkan ya Khadijah dan Rasulullah SAW ini menjadi model rumah tangga yang dalam tanda kutip ya, rumah tangga yang monogami itu seperti ini, saling support ya kan. Ketika Rasul dakwah di Mekah ya kan, itu banyak penghalangan, bahkan ancaman pembunuhan. Kemudian dia pulang ke rumah itu ditenangkan oleh istrinya Khadijah, terus disupport. Nah, Khadijah itu bukan orang sembarangan, itu orang terkaya juga, terkemuka di Mekah. Dan bagaimana dia mensupport suaminya itu sampai hartanya itu habis. Maksudnya support dalam dakwah ya, dari sisi ini ya, support dalam dakwah untuk berjuang di jalannya agamanya Allah ini. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat sosok suami istri ini yang
kuat gitu loh, mendukung salah satunya gitu loh. Nah, setelah Khadijah wafat kan, di situ kan perintah poligami mulai turun. Poligami turun itu kan untuk apa? Kan kalau pada kondisi saat itu ketika ada kekalahan perang, setiap suku itu ketika ada suaminya yang berjihad gugur itu kan ada ancamannya, namanya dulu kan masih ancaman perbudakan. Oh iya betul. Jadi ketika mungkin ada yang mengetahui jadi tahanan perang lah atau apa, atau menjadi budak. Nah, poligami itu pada zaman Rasul itu untuk melindungi, untuk berdakwah. Rasul itu memiliki ya kalau Rasul ya ini untuk kekhususan untuk Rasul itu, lebih dari 4. Kalau umatnya itu cukup dan hanya 4. Jadi padahal syariat poligami itu sebenarnya bukannya apa ya membatasi atau seperti apa, karena kan sebelum adanya syariat poligami banyak pada kisah-kisah zaman dulu itu memiliki istri tuh bahkan lebih dari 4, lebih dari 9, 10, banyak memiliki istri. Nah, dari syariat poligami yang turun, selain untuk melindungi para janda-janda itu dari perbudakan, Rasul atau Nabi Muhammad SAW ini juga berpoligami untuk memudahkan lah atau memuluskan dakwah. Misalkan contohnya kan ada istri Nabi itu dari kalangan atas, menengah, bahkan ada dari kalangan Yahudi. Itu untuk apa? Untuk menjembatani dakwahnya Rasul. Jadi kita untuk dakwah juga harus punya strategi, ya kan? Gua kayaknya misalkan ya contoh, gue mau poligami nih sama orang Sumatera, tapi guanya orang Jawa nih, gayanya kan mungkin nggak ketemu. Nah, kalau supaya ketemu ya menikahlah sama orang Sumatera. Bagaimana nanti backgroundnya, adatnya bagaimana, kebiasaannya di sana. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk memudahkan dakwah, untuk tersebarnya Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mau poligami itu untuk ngapain gitu loh, karena sangat kerdil banget kalau mengartikan poligami itu hanya gua nggak berzina, gua kan nggak jajan. Itu tuh sangat bertentangan banget itu, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu balik lagi, poligami salah satu syariat, dan salah satu syariat itu untuk apa? Untuk dakwah. Harus dipahamkan sih sebenarnya, karena banyak juga sih ya itu tadi, banyak juga orang-orang atau para guru-guru kita yang udah paham ilmunya, ya ibaratnya udah ngelotok lah gitu ya. Mereka masih monogami karena sebenarnya nih ketika laki-laki paham dengan pemahaman poligami dan istri paham dengan pemahaman poligami, nih ada si suami itu dia justru nggak mau melakukan poligami, dalam arti karena tanggung jawabnya kan, gitu kan. Nah, si istri kalau yang udah paham, benar-benar ngelotok dengan hati yang udah jalan tol lurus aja gitu lah, justru dia akan menyuruh si suaminya untuk berpoligami karena dia paham pahalanya gitu loh. Jadi di sini tuh ketika kita melakukan sesuatu tuh harus paham dulu gitu loh, paham dulu sampai sejauh mana ibaratkan ilmu yang kita dapat tentang poligami, nah baru udah tuh gitu. Makanya ada suatu dalil, yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda itu, yang aku baca sedikit dari redaksinya, itu mengatakan seperti ini: ketika kamu itu berpoligami, ya kan, misalkan ada 2 istri lah, taruhlah 2 istri ya. Dan dia, enggak maksudnya, taruhlah contoh 2 istri ya kan. Tapi si suami itu tidak berlaku adil kepada salah satunya. Nanti di akhirat kelak, atau di akhirat kelak, dia akan berjalan pincang. Iya, dia akan berjalan pincang sebelah gitu.
Nah, itulah maksudnya ingin menyampaikan bahwa poligami itu ya memang harus adil. Maksudnya adil itu dalam konsekuensi begini ya. Maksudnya kadarnya itu kan pasti beda-beda. Bukan berarti misalkan dia punya istri dua, yang satu dikasih 500.000, yang kedua 500.000. Bukan. Tapi adil itu lebih kepada proporsional. Jadi kebutuhannya apa? Oh iya, oke. Yang Misalkan, pertama, istri pertama kebutuhannya apa iya, gitu. iya, Karena iya. kan di dalam kisah Nabi sendiri dalam masa poligaminya bersama Aisyah dan yang lain-lain kan ada aja kecemburuan Ada ya kan. manusia ya. Iya, manusia merasa mungkin ada merasa yang tidak adil juga, itu manusiawi. Tapi balik lagi yang menjalankan poligami, misalkan balik lagi kepada dalilnya si suami, yaitu suami harus menjalankan kewajiban-kewajibannya gitu, harus Iya, semaksimal benar. mungkin gitu. Jangan sampai para istri-istri yang sudah dinikahi itu terzolimi gitu kan. Benar-benar. Karena kalau dari perspektif istrinya, maksudnya apa sih sebenarnya yang kadang menjadi konflik dari poligami? Apakah istri ketika menolak poligami berarti dia apa sih, kurang iman atau gimana gitu kan? Enggak kan. Nah, tapi kalau yang dari aku pelajari ya, aku pelajari kok kayaknya mempelajari banget ya, enggak, maksudnya dari masyarakat realita, kenapa sih istri itu pada pada marah atau nggak setuju atau menimbulkan konflik ketika suaminya poligami, walaupun ibaratkan katanya laki-laki boleh menikah lagi tanpa sepersetujuan istri. Nah, itu sebenarnya itu yang jadi permasalahan karena ketidakjujurannya itu gitu. Banyak Iya. banyak istri-istri yang pada ngamuk lah ya, ngamuk, shock, kaget ibaratkan. Karena mungkin diambil kasusnya begini, di tengah masyarakat tuh eh, ketika ada yang berpoligami sama yang selingkuh, justru ramai poligami beritanya, ya kan? Iya sih, benar. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Ya karena pemahaman yang saat ini tuh memang berusaha menjelek-jelekan poligami. Dan sekarang orang yang selingkuh dimaafin, Iya, ya kan? benar Terus lagi. gua nggak rela kalau lu nikah lagi. Tapi kan itu Dia selingkuh. lucu banget ya. Jadi memang, aduh, ini memang luar biasa sensitif bener ya. Lagi-lagi pembahasan itu sangat Pasti sensitif. ini kita juga di kolom komentar sampai nih ibarat. Terus Iya. gimana? Iya, gitu. ya. Balik lagi dari kesiapan itu memang ya butuh ilmu, apalagi yang dalil yang tadi aku baca itu ya begitu. Ketika tidak tidak ada yang berbuat adil dari salah satu istrinya, nanti dia di dalam di akhirat kelak atau di hari kiamat kelak, dia itu akan berjalan pincang karena tidak berbuat adilnya. Makanya di dalil Al-Quran itu, kalau kalian tidak sanggup, merasa tidak sanggup, Ya. itu cukup satu saja. Nah, jadi kan benar kan, maksudnya dalil poligami ada, tapi ada ayat pengikutnya gitu kan, ayat setelahnya gitu kan. Iya. Jadi bukan berarti mati di ayat poligaminya aja, di dalil poligaminya, tapi ada ayat-ayat pengikutnya. Poligami itu menurut kamu apakah sebuah prestasi atau sebuah ujian? Sebuah prestasi atau sebuah ujian? Iya. Maksudnya kalau dalam konteks ujian ya, hidup ini emang ujian ya kan. Dan di dalam riwayat yang lain, dunia ini adalah itu penjara bagi orang-orang mukmin. Kalau dibilang prestasi, mungkin satu dulu ya. Makanya konteksnya ini kalau dalam aku sih sangat hati-hati ya, karena merasa kalau aku berpoligami tapi istri aku ini merasa dia dizolimi, berarti aku tidak bertanggung jawab atau aku berbuat zolim pada istri aku. Kan? Nah, kalau dibilang ujian, memang ujian ya, karena
itu buat apa namanya sih, challenge ya, challenge sendiri. Itu nambah ujian. Hah? Itu nambah ujian. Iya. Satu ujian ditambah lagi satu lagi, itu nambah ujian. Jadi gak ujian ya. Iya. Ya memang kan namanya hidup kan emangnya ujian. Tapi kalau dibilang prestasi ini kan konteksnya kemana dulu. Tapi kalau kita memang ingin benar-benar mengikuti Nabi, kita jadikan poligami itu untuk dakwah, untuk syiar. Jangan mengementingkan apa namanya, hawa nafsu, hajatul udawiyah, menganggap naluri jadi hajatul udawiyah. Itu di sini tuh udah ngaco tuh di sini tuh. Nah itu Nabi kan dulu berpoligami, nggak diam-diam. Nabi itu berpoligami untuk melindungi dari kasus perbudakan, pelecehan. Nah kita lihat janda-janda sekarang dia terancam gak nyawanya. Memang dalam konteks ini pun toh kalau ada yang berpoligami pasti banyak deh. Aku yakin sendiri kalau ada yang berpoligami banyak serangan-serangan. Serangan apa? Ya serangan dari yang lain lah, maksudnya yang tadi oh ini membuat wanita itu merasa ditindas atau nggak bebas, dia mau berbagi, kok dia mau sih rela berbagi. Nah itu tuh selentingan di luar tuh. Karena apa ya, kondisi kita ini ya kondisi yang nggak islami. Coba kalau kondisi yang islami ya itu sesuatu yang wajar. Misalkan kayak kita sih ada nih laki-laki dan perempuan nikah, wajar gak sih? Wajar. Ya kalau laki-laki sama laki-laki gak wajar. Nah kalau sekarang kondisi yang gak islami, ya dia mau poligami, punya istri dua, lu mau dimadu. Nah itu jadi gak wajar tuh, karena kondisinya gak islami. Giliran suaminya selingkuh, iya, udah diem-diem aja, ayo kita umpetin, kita belain, nggak usah dibilangin. Iya. Malah itu yang disalahin. Iya, pelapornya. Aduh, naudzubillah. Ya Allah, emang sih sebenarnya kondisi sekarang tuh udah rumit udah rumit dari segala hal ya, maksudnya sangat-sangat apa ya, kompleks gitu loh. Tapi dari obrolan panjang lebar kita tadi bahwa ya sebenarnya poligami itu bukan cuma perkara yang gampang gitu loh, bukan cuma perkara punya istri satu istri dua, bukan. Ini tuh syariat gitu loh, dan ya balik lagi itu harus disertai dengan tanggung jawab, dengan pemahaman yang cukup, dengan ilmu yang cukup, dengan kesiapan mental yang cukup. Ya makanya balik lagi ya, orang ingin melakukan sesuatu itu kenapa bisa keliru atau bahkan bisa salah karena tujuannya. Oh iya. Tujuan dari poligami atau dia melakukan poligami itu apa? Kalau dia cuman yang penting gua nggak zina, gua nggak jajan, mohon maaf, para sahabat emang begitu. Para sahabat itu berpoligami untuk melindungi perempuan-perempuan dari fenomena zaman jahiliyah itu familiar dengan perbudakan. Zaman jahiliyah itu ya perempuan tahu sendiri ya kan, sangat rendah sekali. Makanya syariat poligami itu diturunkan atau dibolehkan untuk memuliakan perempuan, untuk melindungi perempuan gitu loh. Jadi bukan sekedar apa namanya menyalurkan hawa nafsu, tapi memang itu untuk melindungi ketika misalkan ya ada sahabat yang gugur dalam peperangan. Wah ini dia mau incer nih istrinya nih, tiba-tiba udah ada yang nikahin. Nah itu langsung udah ada suaminya, nggak bisa. Nah gitu syariat poligami itu kayak gitu dulu diturunkan. Sampai ya apa namanya bahayanya lagi, pelakor berdalil ini sunnah, ini syariat. Iya kata dia, gue bukan pelakor, gue sedang menjalankan syariat. Aduh, itu benar-benar kayak disentil amandelnya. Lak-lakannya kayaknya. Tapi masya Allah banget ya, ngebahas ini tuh memang ya pasti ada aja lah, maksudnya konflik, bukan konflik sih kalau sensitif
hal sensitifnya pasti di kolom komentar atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman ngelihat podcast ini, pasti boleh tuh responnya gimana setelah ngobrol sama kita atau berbagi pengalaman atau berbagi ilmu, boleh tulis di kolom komentarnya. Karena ya balik lagi ya, maksudnya obrolan kita ini jangan muhasabah bahwa kita sebagai istri harus gimana, sebagai suami harus gimana gitu loh. Terus juga semoga bisa memperkuat nih rumah tangga kita lagi dengan ilmu, dengan iman gitu. Iya, makanya di sesi penutup kali ini penting banget ya, kita jangan sampai terbawa arus propaganda yang memusuhi Islam, terutama dari celah poligami ini, ya kan? Karena bisa jadi kalau kita minim pemahaman, bisa jadi kita juga ikut menolak syariat agama itu sendiri, yaitu poligami. Ya kan, kita lihat dari parpol yang ada di dalam negeri ini, ya ada juga muslim yang melarang atau bahkan tidak mendukung atau menolak lah syariat Islam. Lah kalau lu nolak syariat berarti lu nolak perintah yang nyiptain lu sendiri, kan gitu. Nah, di sini yang harus digarisbawahi teman-teman, faktanya di masyarakat yang menjalankan poligami ini mungkin kurang yang berkenan di mata kita di ruang publik ini, kan gitu ya. Kita jangan sampai terbawa arus tadi kepada propaganda musuh-musuh Islam. Tapi yang kita protes atau yang kita kritik adalah individu yang menjalankan syariat tadi. Jangan sampai kita malah membenci syariat poligami. Mungkin kita bisa menasihatinya. Jadi kita fokus kepada orang yang menjalaninya, tapi kita jangan membenci syariatnya, dan kita juga jangan membenci orangnya nih. Oh, lu ngelakuin poligami kayaknya keliru dah. Nah, terus nasihatin dianya sama istrinya segala macam, gini loh yang bener, jangan kamu yang begini, gini. Itu. Alhamdulillah akhirnya beres, tapi teman-teman jangan lupa tadi boleh sharing-sharing tentang ilmunya atau tentang responnya, ya pendapat bagaimana teman-teman tentang poligami, boleh ditulis kolom komentar. Jangan lupa juga kalau memang alhamdulillah ibaratkan podcast ini bermanfaat, ada manfaatnya, boleh di share, boleh juga like buat dukung kita, support kita. Terus jangan lupa yang baru-baru nonton di subscribe channelnya, ditekan tombol lonceng. Jadi kalau ada update kita tahu tuh, ada notifikasinya tuh. Insyaallah lah ya, doain kita juga teman-teman, semoga kita istiqomah ya kan? Istiqomah dalam menjalankan sabaran podcast ini. Masya Allah, gitu aja. Semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton ya. Dah.